Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulida Mutiara NA dengan NIM A1C12037 akan menjelaskan mengenai flavonoid. Selanjutnya, pengertian dari flavonoid adalah metabolit sekunder dari polifenol yang ditemukan secara luas pada tanaman serta makanan dan memiliki berbagai efek bioaktif seperti antivirus, antiinflamasi, anti penuaan, antioksidan, dan lain-lain. Nah, senyawa flavonoid ini adalah senyawa flavonol yang mempunyai 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, C6. Artinya, kerangka karbonnya terdiri atas dua gugus C6 atau cincin benzena tersubstitusi, disambungkan oleh rantai alifatik 3 karbon. Flavonoid ini terdapat dalam semua tumbuhan hijau sehingga dapat ditemukan pada setiap ekstrak tumbuhan. Flavonoid ditemukan pada tanaman yang berkontribusi memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, orange, biru, dan warna ungu dari buah, bunga, dan daun. Nah, flavonoid ini sering terdapat sebagai glikosida menurut Arifin 2018. Selanjutnya, adapun sifat-sifat flavonoid. Golongan tersebar flavonoid berciri mempunyai cincin pirang yang menghubungkan rantai 3 karbon dengan salah satu dari cincin benzena. Flavonoid termasuk dalam senyawa polifenol sehingga bersifat kimia. Senyawa fenol yaitu agak asam dan dapat larut dalam basa karena merupakan senyawa polihidroksi atau gugus hidroksi, maka bersifat polar sehingga dapat larut dalam pelarut polar seperti metanol, etanol, aseton, air, butanol, dimetil sulfoksida, dimetil formida. Nah, di samping itu adanya gugus glikosida yang terikat pada gugus flavonoid sehingga cenderung menyebabkan flavonoid mudah larut dalam air. Nah, sedangkan dalam bentuk aglikonya seperti flavon, flavonol, flavonon lebih mudah larut dalam pelarut kloroform dan ether. Nah, flavonoid ini memiliki banyak sifat biokimia, tetapi sifat yang paling baik dari hampir setiap kelompok flavonoid adalah kemampuannya untuk bertindak sebagai antioksidan. Nah, aktivitas antioksidan flavonoid ini tergantung pada pengaturan kelompok fungsional tentang struktur nukleus, konfigurasi, substitusi, dan jumlah total gugus hidroksil secara substansial mempengaruhi beberapa mekanisme aktivitas antioksidan seperti radikal Wagner dan kemampuan selection logam. Selanjutnya itu struktur dari dan klasifikasi flavonoid. Senyawa flavonoid ini mempunyai kerangka 2 fenilkroman di mana posisi orto dari cincin A dan atom karbon yang terikat pada cincin B dari 1,3 diaril propana dihubungkan oleh jembatan oksigen sehingga membentuk cincin heterosiklik yang baru, yaitu cincin C. Nah, senyawa flavonoid ini terdiri dari beberapa jenis tergantung pada tingkat oksidasi dari rantai propana dari sistem 1,3 diaril propana. Flavonol dan antioksidin adalah jenis yang banyak ditemukan di alam, sehingga sering disebut sebagai flavonoida utama. Banyaknya senyawa flavonoid ini sebagai flavonoid utama. Adapun struktur dari flavonoid yang pertama yaitu flavonoid yang memiliki cincin ketiga berupa gugus pirang flavonoid yang disebut juga dengan flavon atau fenilbenzopiran. Nah, turunan flavon banyak digunakan sebagai astirigen atau turunan tanin. Yang kedua yaitu flavonoid yang memiliki cincin ketiga berupa gugus piron. Flavonoid ini disebut juga dengan flavon atau fenilbenzopiron. Turunan flavon adalah jenis flavonoid yang paling banyak memiliki aktivitas farmakologi. Yang terakhir yaitu flavonoid yang memiliki cincin ketiga berupa gugus beryllium. Flavonoid ini disebut juga dengan flavilium atau antosian.
Turunan berilium biasanya digunakan sebagai kerangka dasar karbon pada flavonoid, merupakan kombinasi antara jalur sikimat dan jalur asetat malonat yang merupakan dua jalur utama biosintesis cincin aromatik. Nah, berikut ini adalah gambar dari struktur flavonoid. Selanjutnya, ada klasifikasi flavonoid. Yang pertama itu ada flavon. Flavon ini sebagai konstituen tanaman yang tinggi dan terdapat dalam berbagai bentuk terihidroksilasi. Contoh senyawa ini adalah apigenin, luteolin, dan tanggertin. Semua senyawa ini memiliki peran yang hampir sama, yaitu sebagai antioksidan. Nah, selain itu, senyawa ini juga dapat digunakan sebagai peningkat daya tahan tubuh karena memiliki sifat yang memperkuat dinding sel sehingga tubuh dapat lebih bertahan dari serangan penyebab penyakit. Nah, kemudian yang kedua yaitu flavonol. Senyawa jenis ini paling banyak terdapat di alam daripada jenis flavonoid yang lainnya. Senyawa-senyawa ini berbagai sebagai akibat perbedaan pada posisi gugus OH- pada fenolnya. Contohnya senyawa adalah quercetin yang terdapat di buah apel sebagai antioksidan dan antiangin. Selain itu juga senyawa mircetin yang terdapat di anggur dan sayuran, senyawa ini juga sebagai antioksidan. Selanjutnya ada flavonon. Nah, jenis flavonoid ini merupakan jenis yang mirip dengan flavonoid terdapat pada flavonon tidak memiliki ikatan rangkap pada cincin C-nya. Nah, beberapa senyawa yang termasuk ke dalam jenis ini adalah hespertin yang terdapat pada buah jeruk yang diperoleh dalam bentuk glikosidanya. Nah, senyawa ini merupakan suatu aglikon. Senyawa ini juga memiliki efek sebagai antioksidan dan antiinflamatori pada tubuh manusia. Selanjutnya itu ada flavonol. Sama halnya dengan flavonoid, flavonon ini juga mirip dengan flavonol, tetapi struktur dasar dari flavan yang tidak memiliki ikatan rangkap pada C. Kemudian isoflavon. Nah, isoflavon ini merupakan golongan flavonoid yang jumlahnya sangat sedikit dan suka dicirikan karena reaksinya yang tidak khas dengan reaksi warna manapun. Nah, beberapa isoflavon ini berwarna biru muda apabila dilihat di bawah sinar ultraviolet setelah diberi uap amonia. Senyawa isoflavon mempunyai aktivitas sebagai antioksidan yang dapat mengurangi risiko penyakit kanker, jantung koroner, dan osteoporosis. Selanjutnya itu ada antosianin. Antosianin adalah pigmen yang berwarna merah, ungu, dan biru yang terdapat pada seluruh tumbuhan kecuali fungi. Yang terakhir yaitu auron dan kalkon. Nah, auron ini berupa pigmen kuning yang terdapat pada bunga tertentu dan bryophyta. Auron ditandai dengan adanya struktur 2-benzil denecumaranon. Kalkon tidak mempunyai inti pusat heterosiklit, tetapi hidroksilasinya serupa dengan pola pada flavonoid lain. Begitu pula halnya bentuk yang dijumpai adalah bentuk glikosida dan eter metil. Selanjutnya itu biosintesis flavonoid. Biogenesis, hubungan umum antara metabolisme flavonoid dan beberapa rute lain dalam metabolisme perantara telah menjadi lebih jelas dalam beberapa tahun terakhir. Tautan yang paling langsung dikenal saat ini adalah antara flavonoid dan metabolisme asetat serta flavonoid dan senyawa lain dengan subunit C6, C3. Hubungan struktural flavonoid dengan fenilpropana C6 atau C3 turunan dari jenis ditemukan dalam minyak atsiri kumarin. Nah, lignan dan lignin telah diakui selama beberapa waktu. Pola hidroksilasi yang biasa atau substitusi lain di antara senyawa C6
dan C3 yang terdiri secara alami yang meliputi pada asam sinamat 22, alkohol koniferal 23, dan asam kefik pada 24 dan asam ferulat pada 25. Adalah substitusi hidroksil tunggal hampir selalu menempati posisi keempat, sedangkan ketika dua atau lebih substituen hadir pada posisi 3 dan 4, ini memiliki kemiripan yang kuat dengan situasi yang ditemukan dalam C6 yang menggunakan flavonoid dan telah meminta perhatian terhadap kemungkinan hubungan metabolik di antara kelompok-kelompok senyawa ini. Nah, selanjutnya itu biosintesis pada flavonoid. Biosintesis flavonoid ini sudah dimulai atau diteliti sejak tahun 1936. Pada awalnya, para peneliti ini mengkaitkan C6, C3, C6 dari flavonoid merupakan hasil dari fenilpropanoid. Nah, secara umum, sintesis flavonoid ini terdiri dari dua jalur, yaitu jalur poliketida dan jalur fenilpropanoid. Jalur poliketida ini merupakan serangkaian reaksi kondensasi dari 3 unit asetat atau malonat, sedangkan jalur fenilpropanoid atau biasa disebut dengan jalur sigmat. Yang pertama itu biosintesis dari flavonoid, yaitu jalur poliketida. Nah, pada jalur ini reaksi yang terjadi diawali dengan adanya reaksi antara asetil CoA dengan CO yang akan menghasilkan melanoat CoA. Nah, setelah itu melanoat CoA akan bereaksi dengan asetil CoA menjadi asetil CoA. Asetil CoA yang terbentuk akan bereaksi dengan melanoat CoA dan reaksi ini akan berlanjut sehingga membentuk poliasetil. Poliasetil yang terbentuk ini berkondensasi dan bereaksi dengan hasil dari jalur fenilpropanoid akan membentuk suatu flavonoid. Nah, jenis flavonoid yang terbentuk ini dipengaruhi dari bahan fenilpropanoid. Kemudian jalur yang kedua yaitu jalur fenilpropanoid. Jalur ini merupakan bagian dari glikolisis tetapi tidak memperoleh suatu asam pirufat melainkan memperoleh asam sigmat. Nah, reaksi ini melibatkan eritrosa dan fosfanol pirufat. Asam sigmat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi suatu asam amino yaitu fenilalanin dan tirosin. Fenilalanin akan melepas NH3 dan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat karena adanya substitusi pada gugus benzenanya. Nah, di sini adalah gambar dari biosintesis dari flavonoid. Selanjutnya itu penentuan dari struktur senyawa flavonoid. Nah, isolasi flavonoid ini umumnya dilakukan dengan metode ekstraksi, yaitu dengan cara maserasi atau sokletasi menggunakan pelarut yang dapat melarutkan flavonoid. Nah, flavonoid ini pada umumnya larut dalam pelarut polar kecuali flavonoid bebas seperti isoflavon, flavon, dan flavonol. Termetoksilasi lebih mudah larut dalam pelarut semipolar. Oleh karena itu, pada proses ekstraksinya, untuk tujuan screening maupun isolasi, umumnya menggunakan pelarut metanol atau etim. Ini disebabkan karena pelarut ini bersifat melarutkan senyawa-senyawa, mulai dari yang kurang polar sampai dengan polar. Nah, ekstraksi metanol atau etanol yang kental selanjutnya dipisahkan kandungan senyawanya dengan teknik fraksinasi yang biasanya berdasarkan dengan kenaikan polaritas pelarut. Nah, glikosida ini meningkatkan kelarutan ke air dan alkohol. Flavonoid dapat diekstraksi dengan beberapa reaksi yaitu sitorborat, AlCl3, dan NH3. Ekstraksi adalah suatu proses atau metode pemisahan dua atau lebih komponen dengan menambahkan suatu pelarut yang hanya dapat melarutkan salah satu komponennya saja. Nah, dalam prosedur
ekstraksi, larutan berair biasanya dikocok dengan pelarut organik yang tak dapat larut dalam sebuah corong pemisah. Nah, zat-zat yang dapat larut akan terdistribusi di antara lapisan air dan lapisan anorganik sesuai dengan perbedaan kelarutannya. Pada ekstraksi senyawa-senyawa organik dari larutan berair, selain air atau ether, biasanya digunakan pula etil asetat, benzena, kloroform, dan sebagainya. Efisien bila dilakukan berulang kali dengan jumlah pelarut yang lebih kecil daripada jumlah pelarutnya banyak tetapi ekstraksinya hanya sekali. Nah, metode ekstraksi ini terdiri atas dua jenis, yakni ekstraksi panas dan ekstraksi dingin. Ekstraksi panas menggunakan cara reflux dan destilasi uap. Nah, sedangkan pada ekstraksi secara dingin menggunakan cara maserasi, perkolasi, dan sokletasi. Selanjutnya ini ada bioaktivitas antioksidan dari flavonoid. Nah, di sini saya mengambil jurnal yaitu yang berjudul Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kelor sebagai zat tambahan pembuatan moisturizer. Nah, pada jurnal tersebut dapat menganalisis kualitatif flavonoid, di mana dilakukan pengujian uji fitokimia dan juga dilakukan terhadap ekstrak flavonoid, yaitu dengan cara ekstrak sebanyak 0,5 gram dalam cawan ditambahkan 22 mili etanol 70%, kemudian diaduk dan ditambahkan serbuk magnesium sebanyak 0,5 gram dan 3 tetes HCl pekat, maka akan terbentuk warna orange yang menunjukkan adanya flavonoid. Nah, sedangkan untuk pengukuran kadar flavonoid ini dilakukan secara kuantitatif. Jumlah flavonoid yang terdapat dalam ekstrak dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, yaitu dengan mengukur absorbensinya. Nah, kadar flavonoid dalam sampel dapat ditentukan dengan berbagai metode, yaitu metode yang diakui oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah spektrofotometri UV-Vis, yang berdasarkan pada prinsip kalorimetri absorbensinya. Dari warna terbentuk diukur dengan spektrometer UV. Nah, kadar quercetin dihitung sebagai kadar flavonoid total dalam sampel. Nah, perhitungan ini berdasarkan pada hukum Lambert-Burr yang menunjukkan hubungan lurus antara absorbennya dan kadar analitnya. Nah, untuk menentukan kadar flavonoid ini pada sampel berdasarkan absorbennya, data larutan standar. Nah, data larutan standar ini digunakan untuk membuat persamaan regerensi, yaitu persamaan yang digunakan untuk menghitung kadar flavonoid. Flavonoid adalah antioksidan eksogen yang telah dibuktikan bermanfaat dalam mencegah kerusakan sel akibat stres oksidatif. Nah, mekanisme kerja dari flavonoid ini sebagai antioksidan bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, flavonoid sebagai antioksidan secara langsung adalah dengan mendonorkan ion hidrogen sehingga dapat menetralisir efek toksik dari radikal bebas. Flavonoid sebagai antioksidan secara tidak langsung yaitu meningkatkan ekspresi gen antioksidan endogen melalui beberapa mekanisme. Salah satu mekanisme peningkatan ekspresi gen antioksidan adalah melalui aktivitas nuklear faktor erythroid 2 relatase faktor 2 atau NRF2, sehingga terjadi peningkatan gen yang berperan dalam sintesis enzim antioksidan endogen seperti misalnya gen SOD atau superoxide dismutase. Nah, flavonoid berperan sebagai antioksidan dan melindungi tubuh terhadap reaktif oksigen spesies atau ROS. Nah, antioksidan ini merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh yang secara umum dapat menghambat oksidasi lemak, di mana radikal bebas ini dihasilkan dari produk samping hasil dari proses pembentukan energi dalam tubuh. Antioksidan adalah kelompok bahan kimia yang melindungi sistem
biologis terhadap potensi efek berbahaya dari proses atau reaksi oksidasi dengan beberapa cara. Flavonoid bisa mencegah luka akibat radikal bebas. Salah satunya adalah dengan menangkap langsung radikal bebas tersebut. Flavonoid juga mampu menangkap radikal bebas secara langsung melalui sumbangan atom hidrogen. Radikal disebut juga tidak aktif menurut persamaan reaksi di bawah ini. Nah, radikal bebas dan FiO adalah radikal fenoksil. Aktivitas antioksidan in vitro flavonoid tergantung pada penataan gugus fungsi pada struktur intinya. Nah, konfigurasi dari jumlah total gugus hidroksi secara substitusial mempengaruhi mekanisme aktivitas antioksidan. Nah, konfigurasi hidroksil cincin B adalah yang paling banyak untuk menentukan penangkapan ROS, sedangkan substitusi cincin A dan C memiliki dampak kecil konstanta laju penangkapan radikal anion subproksida. Aktivitas antioksidan in vitro ini dapat ditingkatkan melalui polimerisasi monomer flavonoid, misalnya pada protoksinidin atau dikenal sebagai tanin terkondensat. Polimer dari katekin sangat baik dalam antioksidan in vitro karena tingginya jumlah gugus hidroksil dalam molekulnya. Nah, kapasitas antioksidan protikonidin tergantung pada oligomer, rantai panjang, dan jenis ROS yang dengannya mereaksi tersebut. Nah, flavonoid ini dapat memberikan efek antioksidan seperti mencegah terjadinya luka akibat radikal bebas dengan mencegah generasi ROS langsung dengan menangkap ROS atau secara tidak langsung terjadi peningkatan enzim. Nah, berikut ini mekanisme dari pengaruh flavonoid terhadap ROS. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai flavonoid dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.